akan dilukis oleh pelukis kita. Yang ada di dalam ruangan mulai saya lebih baik. Jadi saya mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Dari produksi narasinya. Bego. Melihat kecerdasan orang, apalagi menilai ibaratnya Bapak Jokowi mengatakan tidak cerdas hanya dari produksi narasinya. Sama seperti bos mereka. Bosnya mereka tuh ya kerjaannya ngibul aja tuh, ngibul. Gitu pengen disandingin posisinya sama Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ngimpi. Levelnya beliau itu di bawahku. Kalau jadi ketua RT pun masih menang aku pemilihan sama dia, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Dokter Mangkrak ya. Di akhir-akhir masa bebasnya. Karena sebentar lagi ya kita sama-sama tahu lah, pasti ujung-ujungnya akan mendekam di balik jeruji besi. Nah, semakin kesini ya, semakin mereka ini bersemangat menyerang Jokowi. Dan terbaru, Dokter Mangkrak bahkan menuduh Jokowi saat ini sedang panik ya, super duper panik promek ya, dan sedang membuat ijazah palsu dengan kertas yang berasal dari tahun 1985. Sebetulnya yang panik itu siapa sih? Jokowi apa dirimu, Mangkrak? Yang sebentar lagi akan jadi tersangka. Aduh, Mangkrak. Lagian ya kan, kok pernyataanmu ini paradok? Kau mengatakan Jokowi itu nggak cerdas, Jokowi itu goblok, otak Jokowi itu kecil. Tapi kok fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dirimu yang koplo ya, dirimu yang koplak ya kan. Kalau Jokowi masih mau membuat ijazah palsu sekarang ya kan, lah berarti selama ini ijazah yang kalian teliti katanya ijazahnya palsu itu ijazahnya siapa? Kalau sekarang saja Jokowi masih baru mau buat gitu loh, berarti kan selama ini tidak ada ijazah yang kalian teliti. Lah kok koplak diborong sendiri gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Tipa. Emang bego kamu ini, Tipa. Iya, saya katakan kamu ini ya Tipa ya, bego, goblok, ya kan? Dan justru kamu yang tidak cerdas, Tipa. Menilai Bapak Jokowi, ya kan, mengatakan Bapak Jokowi tidak cerdas. Kelihatan katanya tidak cerdasnya. Dari apa? Dari produksi narasinya. Bego. Melihat kecerdasan orang, apalagi menilai ibaratnya Bapak Jokowi mengatakan tidak cerdas hanya dari produksi narasinya. Tipa yang bego, kamu mengatakan Bapak Jokowi tidak cerdas, tapi Bapak Jokowi apa? 2 kali jadi wali kota Solo, ya kan? 1 kali jadi gubernur DKI,
walaupun setengah periode, 2 kali jadi pemimpin negara ini, presiden, ya kan? Lihat apa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, apa pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk negara ini. Itu yang kamu katakan tidak cerdas. Terus kamu di situ mengatakan, dilihat, dinilai dari produksi narasinya. Bapak Jokowi tidak perlu banyak narasi, tidak perlu banyak kata-kata, tapi keputusan, action, kerja. Ketimbang idola kamu, Anies Rashid Baswedan atau Anies bego. Kamu dan Anies itu sama-sama bego. Yang kamu katakan cerdas, yang hanya dengan bermodal narasi berbasis gagasan berbasis karya, gitu kan? Yang cerdas. Jadi apa Anies? Ayo, jadi apa Anies? Yang kamu bilang yang banyak narasi itu cerdas. Jadi menteri juga kemarin gara-gara Bapak Jokowi aja memilih menjadikannya. Itu pun dipecat juga. Jadi gubernur juga itu cuma isu sara juga. Anies yang kamu bilang produksi narasinya banyak, berbasis gagasan, jadi apa sekarang? Hah? Itu yang sebenarnya tidak cerdas, bego. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kita barusan mendengar kata-kata yang kurang enak didengar ya, melanggar nilai-nilai, norma-norma, aturan yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab moral sebagai seorang konten kreator reaction politik di YouTube ya. Terkait apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril, isinya saya sependapat ya kan, tetapi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang kurang enak didengar dan kurang patut begitu ya. Nah, ya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Tadi sudah saya spill di bagian opening bahwa ya paradok apa yang disampaikan oleh si dokter mangkrak ini, menyebut Jokowi goblok ya kan, Jokowi itu bodoh, Jokowi itu nggak cerdas ya kan, Jokowi melakukan penipuan, Jokowi inilah itulah segala macam. Padahal karena sebetulnya yang seperti itu adalah diri dia sendiri. Lanjut. Semua tentang Pak Jokowi dan keluarga itu palsu. Tapi itu menurut anak buahnya, pembuat KTP untuk angin. Padahal nih ya, dari kubu mereka yang penuh dengan kepalsuan, prajuritnya akunnya palsu-palsu semua. Privat, sama seperti bos mereka. Bosnya mereka tuh ya kerjaannya ngibul aja tuh, ngibul. Gitu pengen disandingin posisinya sama Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ngimpi. Levelnya beliau itu di bawahku. Kalau jadi ketua RT pun masih menang aku pemilihan sama dia coy. Bos mereka tuh cocoknya jadi pemimpin di dunia halu. Dunia halu, dunia mimpi, dunia ngibul, cocok kali tuh bosnya mereka tuh. Lebih pantas lagi di dunia ODGJ coy. Bos kalian tuh cocok jadi pemimpin dunia ODGJ. Gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan ya, yang mengomentari bahwa bos kalian itu cocok menjadi presiden, pemimpin dunia ODGJ. Aduh. Semua tentang Jokowi dianggap palsu, ya kan? Ya kan? Apa aja tentang Jokowi palsu. Bahkan bukan hanya Jokowinya gitu loh. Tentang Gibrannya, tentang istrinya Jokowi, Ibu Iriana, tentang Jan Etes, ya kan? Semuanya dianggap palsu oleh orang, ya kan? Oleh duta KTP udara. Oleh orang yang kerjaannya membuat KTP udara. Cocok lah ya jadi presiden atau pemimpin dunia ODGJ, orang-orang kurang 1 sendok. Lanjut. Akan dilukis oleh pelukis kita. Yang ada di dalam ruangan mulai saya lebih baik. Jadi saya mulai muncul.
Aku kuwatir lali ya. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Aduh, kasihan kali saya gitu kan. Tetapi ya saya perlu kita perlu berprasangka buruk teman-teman ya. Loh kok berprasangka buruk sih Bang? Loh ya, selain kita itu perlu berprasangka baik ya kan, kita juga perlu pula berprasangka buruk begitu, ya kan? Nah, kan memang diisukan isu ijazah palsu ini didalangi oleh orang besar, dan dulu juga pernah viral itu katanya itu didalangi oleh Partai Biru, walaupun sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Nah, kalau misalnya si maling panci itu mendapatkan tempat yang terhormat pada acara yang barusan kita saksikan, nah, masyarakat semakin menduga, oh iya kalau begitu si maling panci itu bosnya itu adalah si mantan presiden. Nah, ya kan, agar tidak muncul dugaan seperti itu, akhirnya si maling panci ya samalah dia datang sebagai seorang penonton biasa yang nggak digubris. Aduh, katanya netizen, hati-hati Pak, ada pasiennya Pak Purnomo yang kabur. lanjut. Hai Roy Suryo, ente dari Partai Demokrat kan? Ngaku aja. Partai Demokrat aja korupsi. Anas, Andi Marangeng, bisanya Pak SBY. Fakta, apa nggak malu tuh pemilik partainya Pak SBY? Nggak malu, hei Roy Suryo, ente dari Partai Demokrat, ya apa nggak malu? Ya, ente dari Partai Demokrat, apa nggak malu? Pak Jokowi bukan pemilik partai. Pak Jokowi orang jujur, bukan pemilik partai. Hei Roy Suryo, Pak Jokowi menyerahkan surat RUU perampasan aset koruptor, pemilik partai nggak pada hadir, mana? Gimana menurut teman-teman ya? Saya no komen ya terkait apa yang disampaikan oleh netizen barusan, karena ini berhubungan dengan korupsi yang menyebut partai tertentu, dan saya tidak mengerti dan tidak memahami, sehingga saya no komen ya. Kami sajikan untuk kita diskusikan bersama, ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut. 2025 supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi sampai dengan hari ini kami masih bisa makan bakso. Alhamdulillah. Artinya ya sudah berjalan. Artinya apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan menggunakan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Ya, itu ya. Dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohan Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Masalah ijazah Bapak Joko Widodo sampai hari ini tidak ada kepastian, sehingga membiarkan para bajingan-bajingan ya yang memfitnah Bapak Joko Widodo sampai hari ini masih saja berkoar-koar di media sosial, menghina, merendahkan mantan presiden yang sudah bekerja keras untuk negara Republik Indonesia ini. Dan mereka juga menghina ya institusi kepolisian. Tapi herannya, kenapa pihak ya kepolisian sampai hari ini tidak bisa menetapkan para bajingan-bajingan ini sebagai tersangka? Salah satunya adalah ini si Tipa yang setiap hari berkoar-koar di media sosial menghina ya mantan presiden. Kata si Tipa, sejak tanggal 23 April 2025, supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Dia bicara di depan orang banyak. Tipa, kalau seandainya sudah ada surat perintah penangkapan, kau tidak mungkin bisa koar-koar setiap hari di media sosial. Kau sudah pasti masuk ke dalam penjara. Fitnah kau ini kepada pihak kepolisian ya, sungguh luar biasa. Kau selalu menantang pihak kepolisian, tapi anehnya kenapa pihak kepolisian seperti banci, tak bisa ya langsung menetapkan mereka ini sebagai tersangka. Kata Tipa,
Tapi sampai dengan hari ini kami masih bisa makan bakso, alhamdulillah. Nggak penghinaan kepada pihak kepolisian. Dibilang Siti Pak, artinya ya sudah berjalan. Artinya apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan melakukan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Metodologi apa yang berhasil? Coba tanya sama kau. Bukan karena metodologi kau tidak juga ditetapkan dia sebagai tersangka. Kau tunggu saja tanggal mainnya, pasti tiba. Dibilang Siti Pak, dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Kau, kalau seandainya kau merasa benar, ngapain kau minta bantuan orang lain? Terus Siti Pak ini, ya, dia bilang, saking kelihatan canggihnya cara Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun dari sejak dia maju wali kota, ya, tahun 2005 sampai dengan gubernur tahun 2012 sampai dengan maju presiden tahun 2014 dan 2019. Maka kata Siti Pak, anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Ya sudah pastilah Joko Widodo orang cerdas, benga. Gak mungkin Joko Widodo, ya, seperti itu kekasih hati Intan Payung kau itu yang sampai sekarang ini masih saja menganggur. Orang cerdaslah yang bisa menjadi wali kota 2 periode, gubernur, ya, dan presiden 2 periode tanpa pernah kalah. Dan hanya orang pintar seperti Bapak Joko Widodo yang bisa membangun negara Republik Indonesia ini merata dari Sabang sampai Merauke. Dan hanya Joko Widodo, presiden yang bisa tuh membubarkan Petral, ya, membubarkan FPI dan HTI yang membuat kau sampai hari ini masih sakit hati. Tuh mengambil Freeport, Rokan, Mahakam, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau nggak pintar nggak mungkin bisa melakukan semua itu. Menurut Siti Pak, ya, sama sekali tidak. Katanya Pak Jokowi itu walaupun sudah menjabat menjadi wali kota 2 periode, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode, Pak Jokowi itu tidak pintar. Yang pintar hanya kekasih hati Intan Payung belahan jiwa dia saja. Angin tak punya KTP, bicara sama, ya, lukisan, buat patung bambu. Kalau ada hujan, airnya jangan dialirkan keluar, tampung saja di dalam rumah, buat sumur resapan, akhirnya banjir. Itu yang menurut kau pintar. Kata Siti Pak, hasil analisis kognitif, hasil analisis dari kami menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat itu? Dari buku ini, ya, Bapak Ibu bisa melihat. Bilang aja kau jualan buku, sok tahu kau, ya kan? Padahal kau lah yang orang yang paling bengak sedunia, perempuan halusinasi tingkat dewa yang hanya bisa memfitnah. Kata Siti Pak, orang yang cerdas dan tidak cerdas itu terlihat di produksi narasinya. Memang narasi kau bagus sekali. Sama seperti orang yang kau bilang, oh Mas Anies dibutuhkan di dunia internasional. Ya, nggak taunya Mas Anies bicara sama lukisan. Nggak taunya Mas Anies kau itu, ya kan, membuat patung bambu. Nggak taunya Mas Anies kau itu, ya kan, angin tak punya KTP. Habis itu Mas Anies kau itu, ya kan, itu kan narasinya tuh, ya. Kalau air hujan, ya, jangan dialirkan keluar rumah, tampung di dalam rumah. Itu narasinya yang kau bilang orang cerdas. Sementara Pak Jokowi kau hina. Periksa kejiwaan kau.
Kata Siti Pak, kami melakukan penelitian intensif tentang narasi Joko Widodo. Nah, narasi Pak Jokowi, ya, dia bilang Pak Jokowi tidak cerdas, tapi narasi kekasih hati Intan Payung Belahan Jiwa dia itu adalah narasi orang cerdas. Terus kata Siti Pak, selama 10 tahun menjadi presiden, kata dia kan narasi Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden. Ketika ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi jawabannya sudah tapi belum. Itu politik, Benga. Paham gak kau? Makanya Joko Widodo itu orang cerdas, bukan seperti junjungan kau. Terus kata Siti Pak, ya kok tanya saya, atau kata Tipa DNKTS, ya, coba perhatikan baik-baik, narasi-narasi Joko Widodo sangat terbatas. Orang itu, ya, kadang dia tidak pandai bicara, tapi dia tahu bekerja. Joko Widodo sedikit bicara, banyak bekerja. Daripada kayak kau, ya, dan kelompok kau itu cuman bisa bicara, ya, tapi tak tahu bekerja, hanya bisa memfitnah. Coba kau mencalonkan diri dulu menjadi presiden, bisa nggak kau? Joko Widodo, ya, walaupun narasinya tidak seindah narasi kekasih hati Intan Payung Belahan Jiwa kau itu, tapi Joko Widodo sudah berhasil membangun negara Republik Indonesia ini. Dan Joko Widodo adalah, ya, presiden pemberani. Joko Widodo kalau dia nggak cerdas, tidak mungkin all over the world orang menghormatinya, menghargainya. Bahkan Saudi Arabia, ya, saking cintanya kepada Joko Widodo karena Jokowi orang yang cerdas dan Joko Widodo adalah orang yang baik, itu Saudi Arabia menghadiahkan Jokowi nama jalan ditaruh nama Joko Widodo dan masjidnya juga ditaruh namanya nama Joko Widodo. Sementara itu Intan Payung Belahan Jiwa kau yang angin tak punya KTP jadi apa sekarang? Yang punya banyak narasi, ya, yang hanya bisa bernarasi tapi tidak tahu bekerja, itulah junjungan kau. Lebih bagus Pak Jokowi sedikit bicara tapi banyak bekerja dan semuanya nyata. Saya tertarik ya dengan kata-kata Ibu Yohana barusan, terutama di bagian-bagian akhir, ya kan. Junjungan kau itu, ya kan, pandai bernarasi tapi nggak bisa kerja. Nah, kalau kau mengatakan bahwa Jokowi itu kurang cerdas, Jokowi itu bodoh lah begitu, bahkan Jokowi itu mungkin kau katakan idiot hanya gara-gara Jokowi itu kurang pandai bernarasi. Janganlah kau samakan bekerja dengan bacot. Narasi itu bagian dari bacot. Ada orang yang bisa menjelaskan apa yang dia lakukan dengan narasi sebaik-baiknya. Ada, ya. Ada juga orang yang kurang pandai berbicara, tapi kalau dia bekerja itu paten kali. Nah, ya kan? Nah, Jokowi itu masuk kategori orang yang kurang pandai bercuap-cuap, kurang pandai bernarasi, kurang pandai menggoreng kata-kata seperti junjungan lu itu, ya kan? Tapi nggak bisa kalau kau katakan Jokowi itu bodoh. Justru ya orang yang bodoh itu adalah orang yang pandai ngedabrus tapi nggak bisa kerja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.